Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Maida Latifa dengan NIM 187 kelas E Perbankan Syariah. Pada video kali ini, saya ingin mempresentasikan materi tentang deret hitung dan deret ukur. Yang pertama, masuk pada pengertian deret. Deret adalah rangkaian bilangan yang tersusun secara teratur dan memenuhi kaidah-kaidah tertentu. Bilangan-bilangan yang merupakan unsur dan pembentuk suatu deret disebut sebagai suku. Keteraturan rangkaian bilangan yang membentuk deret terlihat pada pola perubahan. Jika dilihat dari jumlah suku, itu terdapat deret berhingga dan deret tak berhingga. Jika dilihat dari pola perubahan, itu ada deret hitung, deret ukur, dan deret harmoni. Namun, pada kesempatan video kali ini, saya hanya ingin membahas materi tentang deret hitung dan deret ukur. Yang pertama, deret hitung. Deret hitung yaitu deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan penjumlahan terhadap bilangan tertentu. Contoh, 2, 4, 6, 8, 10. Dari kalimat-kalimat tersebut, pembedanya adalah 2. Kemudian, persamaan yang digunakan untuk mencari suku ke N dari deret hitung yaitu Sn sama dengan A plus N kurang 1 kali B. Dari persamaan tersebut, kita dapat mengetahui bahwa Sn adalah suku ke N, kemudian A adalah suku pertama, B adalah pembeda, dan N adalah indeks suku. Kemudian, jumlah N suku. Jumlah N suku adalah sebuah deret hitung sampai dengan suku tertentu adalah jumlah nilai suku-sukunya dari suku pertama sampai suku ke N. Untuk menentukan jumlah N suku, kita dapat menggunakan rumus Jn sama dengan N per 2 dikali dalam kurung 2A plus N kurang 1 dikali B. Baik, selanjutnya kita masuk kepada contoh soal deret hitung. Sebuah deret hitung memiliki suku-suku 15, 30, 45, 60, dan 75. Tentukan nilai suku ke-12. Yang pertama harus kita lakukan adalah menentukan A atau suku pertamanya. Suku pertamanya itu adalah 15. Langsung saja kita masukkan pada rumus, yaitu jadinya S12 sama dengan 15 ditambah 12 kurang 1 dikali 15. Kita operasikan saja dan hasilnya adalah 180. Kemudian contoh soal yang kedua yaitu kita menentukan jumlah suku ke-10. Jadi soalnya adalah sebuah deret memiliki suku-suku sebagai berikut: 6, 12, 18, 24, dan 30. Hitunglah jumlah suku ke-10. Di sini kita menggunakan rumus Jn sama dengan N per 2 dalam kurung 2 dikali A tambah N kurang 1 dikali B. Jn-nya adalah, kita langsung masukkan saja ke rumus Jn. N-nya tadi dapat kita ketahui bahwa N-nya itu 10. Kemudian N per 2, 10 per 2. Kemudian A-nya itu 6 karena A adalah suku pertama. Jadi kita masukkan 6 ditambah 10 dikurang 1. Terus B-nya adalah 6 karena dari 6, 12, 18, 24 ke 30 itu selisih 6. Pembedanya adalah angka 6. Jadi B-nya kita masukkan angka 6. Setelah itu kita operasikan saja, kemudian kita mendapatkan hasil 330. Kemudian masuk pada materi kedua yaitu deret ukur. Deret ukur adalah deret yang perubahan sukunya berdasarkan perkalian terhadap sebuah bilangan tertentu. Bilangan yang membedakan suku-suku sebuah deret ukur dinamakan pengganda, yakni hasil bagi nilai suatu suku terhadap nilai suku di depannya. Contoh, 5, 10, 20, 40, 80, itu nilai penggandanya adalah 2. Kenapa penggandanya 2? Karena 5 pengganda menggunakan kalau 5 digandakan jadi 2 itu jadinya 10. 10 ganda 2 itu 20. 20 ganda 2 40. Jadi dapat kita simpulkan bahwa angka-angka tersebut itu penggandanya adalah 2. Pada deret ukur, rumus-rumus yang digunakan untuk mencari suku ke N dan jumlah N suku yaitu
Yang pertama, untuk mencari suku ke N, kita menggunakan rumus Sn sama dengan AP pangkat N-1. Kemudian, untuk menentukan jumlah N suku, jika penggandanya lebih kecil daripada 1, kita menggunakan rumus Jn sama dengan A dalam kurung 1 min P N pangkat N per 1 min P. Kemudian, jika penggandanya itu lebih besar dari 1, menggunakan rumus Jn sama dengan A kali dalam kurung P pangkat N dikurang 1 per P min 1. Langsung saja masuk pada contoh soal. Contoh deret ukur. Sebuah deret memiliki suku-suku sebagai berikut: 5, 15, 45. Tentukan suku ke N. Di sini kita dapat menggunakan rumus Sn sama dengan AP pangkat N-1. N-nya dapat kita ketahui yaitu 4. Jadi kita masukkan ke rumus, Sn-nya itu adalah S4 sama dengan A-nya adalah 5 karena A adalah suku pertama. Sedangkan sedangkan angka yang sudah disebutkan di soal tadi, suku pertamanya itu ada 5. Jadi 5 dikali P-nya itu 3 karena penggandanya 3 dari 5, 15 ke 45. Kemudian N-1, N-nya tadi kan 4, N-1 berarti 4 dikurang 1. Kita hitung, kita operasikan, yaitu dapatnya di jumlah 135. Jadi suku keempat dari angka 5, 15, dan 45 adalah 135. Contoh deret ukur. Yang kedua, kita mencari jumlah suku ke-7. Suatu suku memiliki nilai 3, 6, 12, 24. Hitunglah jumlah suku ke-7. Untuk mengerjakan soal ini, kita menggunakan rumus Jn sama dengan A dalam kurung P pangkat N dikurang 1 per P kurang 1. Kita menggunakan rumus ini karena jumlah penggandanya itu lebih dari 1. Langsung saja kita masukin angkanya. Jn yaitu berarti J7, A-nya adalah 3 karena A adalah suku pertama. Kemudian P-nya 2 pangkat 7 karena P-nya itu 2 karena penggandanya 2. N-nya 7 karena tadi kita mau mencari suku ke-7 dikurang 1. Terus per P kurang 1, P-nya itu 2 dikurang 1. Kemudian langsung kita operasikan saja dan kita mendapatkan hasil 381. Jadi jumlah suku ke-7 dari bilangan 3, 6, 12, dan 24 adalah 381. Lanjut, pada materi deret ukur dan deret hitung, pada penerapan ekonomi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, model perkembangan usaha. Yang kedua, model bunga majemuk. Yang ketiga, model pertumbuhan penduduk. Namun, pada video kali ini saya hanya mempresentasikan model perkembangan usaha. Pada model perkembangan usaha, jika perkembangan variabel-variabel tertentu seperti produksi, biaya, pendapatan, dan lain-lain berpola seperti deret hitung, maka prinsip deret hitung dapat menganalisis perkembangan variabel tersebut. Artinya, variabel-variabel tersebut bertambah secara konstan dari satu periode ke periode berikutnya. Agar lebih mudah dipahami, langsung saja kita masuk pada contoh kasus. Besarnya penerimaan PT Agung Jaya dari hasil penjualan barangnya pada tahun ke-5 adalah 720 juta dan tahun ke-7 adalah 980 juta. Apabila perkembangan penerimaan penjualan tersebut berpola seperti deret hitung, maka hitunglah yang pertama, penerimaan pada tahun pertama, yang kedua, penerimaan pada tahun keempat, kemudian yang ketiga, pada tahun keberapa perusahaan akan mendapatkan penerimaan sebesar 460 juta. Nah, penyelesaian pada contoh kasus tersebut dapat kita ketahui bahwa S5 yaitu tahun kelima pendapatan perusahaan yaitu 720 juta, kemudian S7 pada tahun ke-7 pendapatan perusahaan yaitu 980 juta. Rumus untuk menjawab pertanyaan pertama yaitu Sn sama dengan A tambah dalam kurung N-1 pangkat B. Langkah pertama kita mencari persamaan suku kelima.
Berarti kita memasukkan angka 720 sama dengan A plus 5 kurang 1 dikali B. 5 dikurang 1 jadinya 4, terus 4 dikali B jadinya 4B. Maka yaitu persamaan pertama 720 sama dengan A plus 4B. Kemudian untuk menyelesaikan yang kedua, suku ke-7, yaitu berarti kita memasukkan angka 980 sama dengan A tambah 7 kurang 1 dikali B. Yaitu kita dapat persamaan 980 sama dengan A plus 6B. Setelah kita mendapatkan persamaan dari 2 tahun itu, tahun ke-5 dan tahun ke-7, kita menggunakan eliminasi persamaan 1 dan 2. Kita masukkan saja persamaannya untuk mencari B. Di sini A-nya itu habis, kemudian B-nya adalah minus 2B, dan yang 720 dikurang 980 adalah minus 260. Jadi minus 260 dibagi minus 2 yaitu 130. Jadi nilai B itu kita ketahui adalah 130. Karena kita sudah menemukan nilai B, jadi sekarang kita memasukkan nilai B, kita substitusikan pada persamaan 1. Ini bebas ya, bisa persamaan 1 atau 2. Tapi kali ini saya ingin memasukkan pada persamaan 1. Jadi A plus 4B sama dengan 720. A ditambah 4. Tadi B-nya kita temukan 130. Jadi 4 dikali 130 sama dengan 720. Kemudian 130 dikali 4 itu hasilnya 520. Jadi A tambah 520 sama dengan 720. A sama dengan 720. Ini yang angka 520 itu kita pindah ruas, jadi dia minus 720 dikurang 520 jadi 200. Jadi dapat kita ketahui bahwa nilai B-nya itu 130 dan nilai A adalah 200. Jadi nilai suku pertama adalah 200. Ini menjawab pada pertanyaan pertama. Lanjut, kita menjawab pertanyaan kedua, yaitu nilai suku keempat. Pada pertanyaan ini kita menggunakan rumus Sn sama dengan A tambah N kurang 1 dikali B. Ini menggunakan rumus yang sama dengan soal yang pertama tadi. Kita langsung masukkan saja Sn-nya, yaitu S4 sama dengan 200, suku A tadi kita temukan 200. Kemudian N adalah suku keempat. Jadi N itu kita masukkan angka 4, kemudian minus 1 dikali 130. 200 ditambah 4 kurang 1 tadi 3, kemudian 3 dikali 130 adalah 390. Jadi 200 ditambah 390 yaitu 590. Jadi nilai suku keempat adalah 590. Lanjut, kita mencari jawaban untuk soal ketiga. Pada tahun keberapa perusahaan akan mendapatkan penerimaan sebesar 460 juta? Pada pertanyaan ini kita masih menggunakan rumus yang sama seperti soal-soal sebelumnya. Langsung saja kita masukkan angkanya, yaitu 460 sama dengan 200 ditambah N-1 dikali 130. 460 sama dengan 200 ditambah 130N dikurang 130. 460 sama dengan 70. 70 ini didapat dari 200 dikurang 130 ditambah 130N, kita turunkan yang ada di atas. Kemudian 460 dikurang 70 sama dengan 130N. Ini kita menggabungkan yang bentuk angkanya itu sama. Karena 130 itu ada N-nya, jadi dia dipisahkan dibalik sama dengan. Jadi 460 dikurang 70 itu 390 dan sama dengan 130N. Kemudian 390 kita bagi dengan 130 dan N-nya itu kita dapat 3. Jadi perusahaan mendapatkan penerimaan sebesar 460 juta itu pada tahun ketiga. Sekian materi deret hitung dan deret ukur yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.